Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang flavonoid. Sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama atau anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Seli Febriana, Puput Ayu Budiyarti, Riza Siptiardani, saya sendiri, Wiwit Resti Hanafita, Saskia Pratiwi, dan Rosali Ismail. Definisi flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa fenol terbanyak ditemukan di alam. Flavonoid juga merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian zat, di mana kerangka dasar terdiri atas 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, dan C6. Istilah flavonoid berasal dari kata flavon, yang merupakan salah satu jenis flavonoid yang terbanyak ditemukan. Flavon mempunyai kerangka 2 fenilkroman. Berdasarkan tingkat oksidasinya, flavan adalah yang terendah dan digunakan sebagai induk tata nama flavon. Berikut adalah contoh flavonoid antara lain 2-fenilkroman, flavan, katesin, iokoantosianidin, dihidrokalkon, kalkon, flavanol, flavanonol, flavon, flavonol, garam flavlium, antosianidin, dan auron. Isoflavonoid dan neoflavonoid hanya ditemukan dalam beberapa jenis tumbuhan. Ragam isoflavonoid antara lain isoflavon, pterokarpan, kumestan, dan rotenoid. Selanjutnya, biosintesis. Biosintesis flavonoid sudah mulai diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya, para peneliti mengkaitkan C6, C3, dan C6 dari flavonoid merupakan hasil dari fenilpropanoid. Tetapi, selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium. Secara umum, sintesis flavonoid terdiri dari 2 jalur. Jalur flavonoid antara lain jalur poliketida dan jalur fenil. Jalur poliketida, reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Asetoasetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk polyasetil. Polyasetil yang terbentuk akan berkondensasi dengan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Selanjutnya, jalur fenilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis, tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sikamat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfenol pirufat. Asam sikamat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yang yaitu fenilanin dan tirosin. Fenilanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Selanjutnya, golongan flavonoid. Yang pertama, flavon. Flavonoid ini lazim sebagai konstituen tanaman yang tinggi dan terdapat dalam berbagai bentuk.
Beberapa contoh senyawa ini adalah apigenin dan tangeritin. Semua senyawa ini memiliki peran hampir sama, yaitu sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat memperkuat dinding sel sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan penyakit. Yang kedua, flavonol. Senyawa jenis ini paling banyak terdapat di alam daripada jenis flavonoid yang lain. Senyawa-senyawa ini beragam sebagai akibat perbedaan pada posisi gugus OH pada fenolnya. Contoh senyawa adalah quercetin yang terdapat di buah apel sebagai antioksidan dan anti-aging. Yang ketiga, flavonon. Jenis flavonoid ini mirip dengan jenis flavonoid flavon, tetapi pada flavon tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C. Beberapa senyawa yang termasuk ke dalam jenis ini adalah hespertin yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Senyawa ini merupakan suatu aglikon. Senyawa ini juga memiliki efek sebagai antioksidan dan antimantoru pada tubuh manusia. Yang keempat, flavonol. Sama halnya dengan flavonoid jenis ini mirip dengan flavonol, tetapi dengan struktur dasar flavan yang tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C. Yang kelima, isoflavon. Isoflavon merupakan golongan flavonoid yang jumlahnya sangat sedikit dan sukar dicirikan karena reaksinya tidak khas dengan reaksi warna manapun. Beberapa isoflavon berwarna biru muda bila dilihat bawah sinar ultraviolet setelah diberi uap amonia. Senyawa isoflavon mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit kanker, jantung, koroner, dan osteoporosis. Yang keenam, antosianin. Antosianin adalah pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat pada seluruh tumbuhan kecuali fungi. Dan yang terakhir, auron dan kalkon. Auron berupa pigmen kuning yang terdapat pada bunga tertentu dan bryophyta. Auron ditandai dengan adanya struktur 2-benzilidenecumaranon. Kalkon tidak mempunyai inti pusat, heterosiklik, tetapi pola hidroksilasinya serupa dengan pola pada flavonoid lain. Begitu pula bentuk yang dijumpai adalah bentuk glikosida dan eter metal. Adapun ciri struktur flavonoid, yaitu gugus hidroksil hampir selalu ditemukan pada posisi 5 dan 7 dari cincin A. Ciri struktur flavonoid antara lain fluoretin, apigenin, kaempferol, epikatesin, pelagoronidin, sulfuretin. Ciri struktur flavonoid cincin B, flavonoid seringkali mempunyai gugus hidroksil atau alkoksil pada posisi 4 atau 3 dan 4. Adanya 3 gugus hidroksil atau alkoksil atau tidak teroksigenasi pada posisi 2 sangat jarang ditemukan. Hal tersebut disebabkan biogenesis dari flavonoid. Glikosa, senyawa flavonoid, berkaitan dengan gula pada gugus hidroksil yang ada. Selanjutnya, ekstra etanol pekat. Dari ekstra etanol pekat akan menghasilkan 2 fraksi, antara lain fraksi NH-hexana dan fraksi air, yang dimana proses ini dilarutkan dalam air panas, disaring difraksinasi dengan N-hexana. Fraksi air akan menghasilkan 2 fraksi, antara lain fraksi kloroform dan fraksi air, di mana difraksinasi dengan kloroform, dan fraksi air
dari hasil fraksi air tadi akan menghasilkan dua fraksi juga, antara lain fraksi etalasertat dan fraksi air, di mana difraksinasi dengan etilasetat. Selanjutnya, fraksi air juga akan menghasilkan dua fraksi yang namanya fraksi N-butanol dan fraksi air, yang di mana fraksi air akan difraksinasi dengan N-butanol. Cara isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dengan serbuk simplasia. Serbuk simplasia akan dimeserasi dengan S-leksana yang akan menghasilkan ekstra N-heksana dan ampas. Ekstra N-heksana dipekatkan yang akan menghasilkan ekstra pekat N-heksana. Dan ampas dimaserasi dengan etanol 95% akan menghasilkan ekstra etanol dan ampas. Ekstra etanol dipekatkan akan menghasilkan ekstra pekat etanol. Selanjutnya, tanaman yang mengandung flavonoid. Flavonoid sebenarnya terdapat pada suatu semua bagian tumbuhan, termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Hanya sedikit catatan yang melaporkan flavonoid pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau berang-berang, propolis, atau sekresi lebah, senyap kupu-kupu, yang mana dianggap bukan hasil biosintesis, melainkan dari tumbuhan yang menjadi makanan hewan. Beberapa contoh di bawah ini tanaman yang mengandung flavonoid, antara lain kembang sepatu. Nama simplicia Hibiscus rosa sinensis folium, Hibiscus rosa sinensis radix. Zat yang berkhasiat lendir, flavonoid, dan zat samak. Penggunaannya untuk penyakit batuk, bronkitis, demam, radang payudara, obat luar antiinflamasi, diuretiks, analgesik, dan sedatif. Yang selanjutnya, Gandarusa. Nama simplicianya Gandarusa folium, Gandarusa radix. Zat yang berkhasiat alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, justisina, dan minyak atsiri. Penggunaannya untuk haid tidak teratur, bisul, memar, patah tulang, rematik, dan sakit kepala. Selanjutnya, Sidaguri atau Sida rombifolia L. Nama simplicianya Sidaefolium. Zat yang berkhasiat flavonoid, sterol, alkaloid, hipavorina, gula, triterpenoid. Penggunaannya batuk darah, batuk ginjal, rematik, radang amandel, selesma, usus buntu, bisul, eksem, gatal, ketombe, antiinflamasi, diuretik, dan analgesik. Selanjutnya, kulit kina. Nama simplicianya Cincohanae cortex, yang berkhasiat alkaloida kinina, saponin, flavonoida, dan politenol. Penggunaannya anti malaria. Dan yang terakhir, nangka. Nama simplicianya Artocarpi lignum, yang berkhasiat morin, flavon, cyanocyalurin, dan tanin. Penggunaannya antispasmodik dan sedatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.